Nabila dari angkatan 6. Saya Muhammad Jalan Jatira. Dan saya Azhar 5 sebagai perwakilan untuk penjelasan presentasi kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa itu hidrolisis garam, kita harus mengenali teman-teman hidrolisis dan garam itu seperti apa. Jadi, pengertian hidrolisis itu berasal dari kata hidro yang berasal dari air, dan lisis yang berarti peruraian. Sedangkan garam senyawa yang dihasilkan dari reaksi normalisasi antara larutan asam dan larutan basa. Selanjutnya masuk ke konsep hidrolisis garam. Dari pengertian hidrolisis dan garam yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kesimpulannya adalah hidrolisis dari garam yaitu penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan ion yang di mana ion berasal dari asam lemak atau basa lemak yang bereaksi dengan H2O atau air menghasilkan ion hapus atau OH. Nah, hidrolisis garam itu ada banyak ya, ada asam kuat dan basa kuat, ada asam kuat dan basa lemak, ada asam kuat dan basa lemak, ada asam lemak dan basa lemak. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai asam kuat dan basa lemak. Contoh ionnya di sini ada asam kuat, yaitu ada Cl-, ada Br-, ada I-, NO3-, ada NO4-, ada ClO3, dan ada ClO4-. Nah, sedangkan contoh ion dari basa lemak ada NH4+, Be2+, dan ada Al3+. Garam dari asam kuat dan basa lemak. Contoh di sini ada NH4Cl. Pembahasan soal dari hidrolisis garam. Nah, contoh di sini ada NH4Cl. Yang dimana NH4Cl ini reaksi pembentukan enzim. NH4Cl di sini ada soal reaksi terbentuk yaitu NH4 jadi reaksi pembentukan dari NH4Cl dari NH4Cl dan bersama NH4OH ini masukkan garam NH4Cl dan H2O. Selanjutnya masuk ke reaksi ionisasi. Garam yang dihasilkan NH4Cl akan bereaksi terionisasi menjadi NH4 plus Cl-. Dan yang terakhir ada reaksi hidrolisis dari NH4Cl, ion yang berasal dari basa lemak NH4 plus ini kita kerjain dulu bagian satu-satu, kita kerjain dulu. Nah, ini direaksikan dengan H2O. Jadi ion yang berasal dari basa lemak NH4 plus ini kita kerjain dulu bagian satu-satu, kita kerjain dulu.
Nah, di sini kasih teman-teman, yaitu bisa kita hitung A, B, NaCl sampai ada Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan penentuan pH garam secara tidak langsung. Tadi kan sudah dibahas penentuan pH garam secara langsung dan sekarang lanjut ke pembahasan penentuan pH garam secara langsung. Nah, penentuan pH garam secara tidak langsung ini ya rata-rata soalnya ini diketahui asam dan basa pembentuk garamnya, satu. Dan yang kedua, diketahui asam dan basanya ini habis bereaksi, yang artinya perbandingan koefisien asam dan basa yang bereaksi ini sama dengan perbandingan mol. Nah, di sini ada contoh soalnya teman-teman. Sebanyak 100 ml larutan H2SO4 0,4 M dicampurkan dengan 100 ml NH4OH 0,8 M. Jika Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH campuran adalah. Nah, untuk soal kali ini tidak bisa langsung masuk ke rumus ya teman-teman. Dikarenakan diketahui H2SO4-nya ini asam dan NH4OH-nya ini basa, maka kita harus reaksikan antara keduanya. Yang pertama kita tulis dulu, maka pH campuran adalah. Nah, untuk soal kali ini tidak bisa langsung masuk ke rumus ya teman-teman. Dikarenakan diketahui H2SO4-nya ini asam
dan NH4OH-nya ini basah, maka kita harus reaksikan antara keduanya. Yang pertama kita tulis dulu H2SO4-nya ini yang direaksikan dengan NH4OH. Ini akan menghasilkan NH4 ada 2 SO4 plus H2O. Nah, ini sudah direaksikan dan jangan lupa disetarakan ya teman-teman. Untuk di sini tulis ada 2-nya dan di sini juga berarti di sini 2 juga. Nah, setelah habis direaksikan, kita tulis di sini H2SO4-nya ini mempunyai volume sebanyak 100 ml dikali mempunyai larutan sebanyak 0,4 m. Nah, ini tinggal kita kalikan saja 100 dikali 0,4 yaitu 40 milimol. Selanjutnya NH4OH-nya ini mempunyai volume sebanyak 100 ml juga ya teman-teman, dikalikan dengan larutannya sebanyak 0,8. Ini juga kita kalikan saja menjadi 80 milimol. Nah, selanjutnya kita harus bandingkan antara keduanya. H2SO4-nya ini kan dengan NH4OH-nya ini kan sudah 1:2. Jadi di sini kita harus bandingkan juga. 40 dibagi 80 ini kan bisa jadi 1:2 ya teman-teman. Nah, ini kan sudah atas sama bawah sudah sama. Maka sekarang kita tinggal yang sebelah sini. Karena NH4 ada 2SO4-nya ini memiliki koefisien 1, maka kita ambil yang H2SO4-nya aja. Kita masukin ke sini 40 milimol. Di sebelah sini. Sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus cari konsentrasi garam dari soal ini tuh apa? Konsentrasi garam. Konsentrasi garam ini mempunyai rumus M/V. Yang M-nya ini molaritas, M-nya ini dari sini yang 40 milimol. Volumenya dari 100 ditambah 100 jadi 200. Jadi hasilnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, hasilnya sudah kita ketahui, semuanya sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Ini asam jadi pakai H+. Kita masukkan ke rumus. KW-nya mempunyai 10,14 min 14 dan KB-nya ini mempunyai 10 pangkat min 5. KB-nya mempunyai 10 pangkat min 5 dan konsentrasi G-nya mempunyai 2 kali 10 pangkat min 1 dan jumlah ion lemahnya ini ada 2 ya teman-teman. Ini jumlah ion lemahnya ada 2 dikatakan dianya ini mempunyai 2. Kita tinggal jumlahkan saja, kita hitung. Jadi di sini kali ini jadi 4. Ini dikali ini jadi 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat min 10. Di sini kali ini jadi 4. Ini dikali ini jadi 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat min 10. Jadi 10 pangkat min 15 dikurang 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 10. Selanjutnya kita hitung akar 4-nya 2 dikali sisanya 10 pangkat min 5. Nah, dari rumusnya sudah kita cari hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Kita cari pH-nya sekarang. pH dari
asam itu ada minlok sama kayak tadi soal sebelumnya. Minlok H plus kita masukin ke sini jadi 2 10 5. Nah ini kita sisa turunin saja jadi positif minlok 2. Hasilnya sudah ketemu teman-teman. Jadi dari soal ini kita bisa mendapatkan hasil bahwa pH-nya ini, pH campurannya ini 5 kurang log 2. Oke, segitu saja soal pembahasannya. Nah dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi bisa kita ambil manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama misalnya seperti garam monosodium glutamat atau SMG biasanya kita gunakan sebagai penyedap rasa makanan pada makanan. Terus juga garam amonium nitrat ini biasa untuk kompres dingin, dan juga ada kalium. Ini biasanya untuk penyedap makanan seperti sosis dan lain sebagainya pada kehidupan sehari-hari. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.